Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Fadilah. Saya dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bubut konvensional dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dari praktikum teknik manufaktur. Oke, pertama, bubut konvensional adalah salah satu mesin berkakas yang digunakan untuk memotong atau menyayat benda yang berputar. Jadi pada prinsipnya adalah dari benda kerja ini akan dipasang pada cuk di mesin bubut. Lalu ketika cuk itu berputar, nanti mata pahat akan bergerak untuk menyayat benda tersebut. Nah, dari pergerakan mata pahat ini ada 3 persumbuan. Yang pertama yaitu terhadap sumbu X, yaitu gerakannya melintang alias maju mundur. Nah, yang kedua ada terhadap sumbu Z, yaitu gerakannya memanjang alias kanan kiri. Untuk hasil dari benda yang dihasilkan oleh mesin bubut konvensional ini sudah pasti berbentuk silindris, karena jika dilihat dalam prinsip pemotongannya, yaitu benda akan dipotong pada saat benda itu berputar, otomatis bentuk dari benda ini pasti silindris. Nah, dalam proses pembubutan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, pembubutan muka, yaitu pembubutan yang dilakukan untuk mengurangi bagian permukaan atau bisa juga disebut mengurangi panjang dari benda tersebut. Lalu ada juga pembubutan rata, yaitu pembubutan yang dilakukan secara merata terhadap sumbu X. Jadi fungsinya itu untuk mengurangi diameter dari benda tersebut. Yang ketiga ada pembubutan tirus, yaitu pembubutan yang dilakukan untuk membuat tirus atau seperti mengerucut gitu. Jadi udah pasti sini ada diameter besar dan ada diameter kecil, jadi dia berbentuk kayak kerucut gitu. Lalu ada pembubutan bertingkat, yaitu pembubutan yang dilakukan untuk membentuk benda yang seperti tangga gitu. Jadi ada gede, ada sedang, dan ada yang kecil. Lalu ada lagi pembubutan kartel, yaitu pembubutan yang dilakukan untuk membentuk benda untuk membuat permukaan benda tersebut seperti kasar, bisa itu berbentuk X menyilang atau berbentuk seperti garis-garis miring-miring saja. Lalu selanjutnya ada pembubutan ulir, yaitu pembubutan yang digunakan untuk membuat benda memiliki ulir, bisa di luar dan bisa di dalam. Lalu ada pembubutan alur, yaitu pembubutan yang dilakukan untuk membentuk benda yang untuk membentuk celah dari benda tersebut. Lalu ada pembubutan lubang dan lubang awal. Nah, perbedaan dari dua pembubutan di sini adalah jika lubang awal itu digunakan untuk melubangi benda yang masih berbentuk pejal. Nah, kalau pembubutan lubang adalah pembubutan yang dilakukan untuk memperbesarkan lubang yang sudah ada. Jadi jika benda tersebut memiliki lubang 10 mili, itu pembubutan lubang dilakukan untuk memperbesar menjadi 15 mili misalkan gitu. Lalu ada pembubutan chamfer. Nah, sebenarnya pembubutan chamfer ini hampir sama seperti pembubutan tirus dalam bentuknya, tapi biasanya chamfer ini dilakukan untuk di bagian ujung-ujung benda yang tajam, jadi untuk mengurangi tingkat ketajaman dari benda tersebut. Oke, lalu ada bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama adalah cak. Cak ini digunakan untuk memegang dari benda kerja yang ingin dibubut. Nah, lalu ke belakangnya lagi ada kepala diam, yaitu tempat dari sebagai dudukan dari cak tersebut. Nah, lalu di sebelah kanannya tuh ada rumah pahat atau revolver. Nah, gunanya itu untuk memegang atau sebagai dudukan dari pahat. Lalu ada eretan atau apron. Nah, itu digunakan untuk sebagai tempat dudukan dari rumah pahat tersebut. Nah, dari apron ini gunanya juga untuk menggerakkan dari rumah pahat sesuai sumbu X dan sesuai sumbu Z. Lalu ada juga meja mesin. Meja mesin ini digunakan sebagai dudukan dari alat-alat yang tadi seperti kepala tetap dan apron, dan satu lagi ada kepala lepas. Nah, kepala lepas ini digunakan untuk membantu saat proses pembubutan benda yang panjang. Jadi untuk benda yang panjang itu dia harus stabil dengan cara dibantu dengan kepala lepas tersebut. Jadi dia gerakannya akan stabil, nggak getar. Oke, yang selanjutnya itu adalah rumus untuk menghitung waktu permesinan dari proses pembubutan.
Nah, dalam rumus waktu permesinan ini terdapat frekuensi. Oleh karena itu, sebelum kita menghitung waktu permesinan, kita harus mencari frekuensinya dulu. Rumusnya adalah I sama dengan D di awal dikurang di akhir per T. D awal ini adalah diameter awal sebelum benda dibubut, dan D akhir ini adalah diameter benda setelah dibubut atau diameter yang diinginkan. Nah, T ini adalah ketebalan maksimum yang bisa dipotong oleh pahat tersebut. Nah, setelah menemukan frekuensi, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus waktu permesinan. Rumusnya adalah T sama dengan L dikali I per S dikali N. L ini adalah panjang dari benda yang akan dibubut. Kalau I adalah frekuensi yang tadi sudah kita cari. Nah, selanjutnya ada S. S ini adalah kecepatan potong yang bisa dilakukan oleh pahat. Biasanya satuannya milimeter per putaran. Nah, yang terakhir ada N. N ini adalah putaran spindle atau putaran dari benda kerja yang akan dibubut. Nah, selanjutnya adalah kita bisa menentukan sudut dari ketirusan dengan menggunakan rumus. Nah, misalnya jika kita ingin membuat tirus, nah kita hanya mengetahui diameter yang terbesar sama diameter terkecilnya. Untuk membuat tirus ini, maka kita bisa menentukan berapa sudutnya yang akan dibubut ini. Jadi rumusnya adalah alfa sama dengan D awal atau D besar dikurang D yang kecil per 2 dikali L. L ini panjang dari benda yang akan dibubut tersebut. Nah, tetapi jika kita sudah menemukan nilai alfa ini, kita harus menghitung lagi dengan rumus ARC tan dikali alfa yang sudah didapat. Nah, itu untuk menentukan sudutnya atau untuk mencari sudut akhirnya berapa. Oke, kali ini saya akan menjelaskan proses pembubutan dari tugas FPI yang diberikan. Sini saya sudah menyiapkan gambarnya. Nah, ini adalah gambar atau bentuk yang akan kita bikin seperti ini. Nah, tahapannya yang pertama, kita bikin alur atau celah di bagian sini nih. Ini di bagian tengah sini, ini tahapan pertamanya. Ini yang warna merah adalah bagian yang dibubutnya. Nah, ini tahapan pertama didapat waktunya 31,52 menit. Lalu tahapan kedua kita membuat celah juga pada bagian yang sini nih dengan bubut alur namanya. Nah, ini yang bagian merah yang dibubut, kita dapat waktunya 52,53 menit. Lalu kita membubut rata ya di bagian sini nih. Itu tahapan yang ketiga. Nah, ini yang merah adalah bagian yang dibubutnya, dapat waktunya 20,2 menit. Tahapan yang keempat, kita membuat bubut rata pada bagian tengah sini dengan tahapan keempat. Ini yang merah adalah bagian yang dibubutnya atau yang dibuangnya, dapat waktunya 25,25 menit. Lalu yang kelima, kita membuat tirus ya pada bagian sini. Kita mendapatkan sudut 26,57 derajat dengan waktu 20,2 menit. Nah, ini adalah bagian yang dibubut yang warna merah. Terus yang terakhir, kita membuat tirus pada bagian tengah sini. Tahapan yang terakhir, tahapan ke-6, dapat sudutnya 7,125 derajat, waktunya 20,2 menit. Nah, waktu total yang kita bisa dapatkan adalah 169,9 menit atau bisa dibulatkan jadi 170 menit ya. Ya, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.